Orang-orang yang memahami tentang kejadian tentang dirinya itu, paham dia untuk apa dia diciptakan, lalu dia mengerti dia diciptakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, tuan-tuan sekalian. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengerti hidupnya, untuk apa ia diciptakan, lalu dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia, dengan perkara-perkara dunia, inilah orang yang tersesat dari jalan yang lurus tadi. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita untuk menuntut ilmu supaya tahu kita ibadah, tahu kita siapa Tuhan kita, tahu kita macam mana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah supaya tahu rahasia untuk apa kita diciptakan itu. Banyak manusia-manusia yang pintar, cerdik dalam urusan dunia, luar biasa. Pintar berniaga, pintar berdagang, untung saja tuan-tuan sekalian. Pintar bertani, pintar berkebun, bahkan pintar berpolitik. Pandai menyusun strategi. Satu periode berhasil, dua periode berhasil, bahkan tak pakai periode berhasil terus. Kenapa? Pintar dalam berpolitik, tapi tak pintar dalam ibadah. Maka orang seperti ini tidak memahami tentang kenapa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap sembahyang selalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, tuan-tuan sekalian, yaitu di jalan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu kan banyak orang pintar, pintar bertani, pintar sembahyang, urusan dagang, dialah nomor satu. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Sembahyang tak pandai, bahasa Inggris juara satu, bahasa Jerman nomor satu, bahasa Prancis 4 tahun saja khatam, pandai bercakap bahasa Prancis dan bahasa-bahasa yang lainnya. Tak pandai baca Quran, Al-Fatihah tak mengerti dan lain-lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditanya tak mengerti apa artinya. Umur sudah 50 tahun, pangkat tinggi, umur dihabiskan dengan kekosongan-kekosongan itu, tuan-tuan sekalian. Gelar pangkat tinggi-tinggi, tuan-tuan sekalian, tak bisa. Ilmu sudah semakin habis pula sekarang ini, karena ulama-ulama yang mengajarkan ilmu itu sudah mati. Benarlah kata Rasulullah, ditariknya ilmu itu dengan Allah wafatkan ulama itu, sehingga generasi itu tidak mampu mengajar apa yang diajar oleh ulama sebelum itu. Hilanglah ilmu. Bukan ilmu itu Allah hilangkan dengan Allah tarik ilmu itu ke atas, tidak, Allah matikan ulama itu, sehingga murid-murid ulama itu, pelajar-pelajar itu tak mampu lagi mengajar pelajaran ajar oleh guru-gurunya itu. Hilanglah ilmu itu, belum cipta itu lagi. Tuan-tuan sekalian, memang agama kita yang kita anut ini tidaklah melarang kita untuk pintar berdagang. Silakan berdagang, juallah sebanyak-banyaknya, penuhkan kios-kios itu. Agama kita tidak melarang kita untuk bertani dan lain-lainnya, tapi urusan ini di bawah urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor satu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak itulah yang nomor satu, tuan sekalian. Oleh karena itu mestinya kita tuh pintar terlebih dahulu dalam urusan agama, baru pintar urusan-urusan lainnya.
Karena ilmu itu ada aturannya, ada susunannya. Dan kita kemarin sudah kita bahas, kalau kita belajar tentang suluk nih, tak bisa tidak mesti syariat yang terlebih dahulu. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Tak boleh kita belajar langsung. Bumikan dulu dia namanya syariat ini. Urutan keilmuan itu begitu dia tuan-tuan sekalian. Kita biasa belajar tafsir jalan lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya," kata Allah. Carilah apa yang Allah berikan kepada engkau untuk akhirat. Begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Maka nikmat-nikmat itu mestinya kita gunakan untuk menyelamatkan kita di negeri akhirat. Apapun yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk keselamatan kita di akhirat. Dunia ini kita kejar pun tak ada masalah, asalkan dunia ini menyelamatkan kita, tuan-tuan sekalian. Yang tak boleh itu yang menjadikan kita sengsara di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia itu. Apa dia? Pantaslah kita ada tempat berteduh, rumah, supaya kita terhalang dari panas dan hujan. Patut kita memiliki kendaraan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi berdagang silakan berdagang. Untuk apa? Bukan untuk kaya, supaya mudah ibadah kepada Allah. Bisa beli baju, bisa beli jubah, bisa beli kopiah. Karena sembahyang ini ada rukun dan syaratnya. Bergantung duitnya. Mau tak mau kita mesti mencari dana, mencari duit. Mau beli kopiah, bukan jual itu. Dengan apa? Mungkin bertani, mungkin berdagang. Untuk apa? Memudahkan menghantar kita ke tempat ibadah itu. Bisa beli sarung. Kalau tak bersarung, tak diterima ibadah kita. Terbuka aurat kita, ditutup aurat itu perlu dana, tuan-tuan sekalian. Kalau perlu dana, pokoknya jual. Baik bertani, berdagang, berlain, dan agama tidak melarang. Jadi urusan agama itu nomor satu. Maka teringatlah kita perkataan B.J. Habibie. Tuan-tuan sekalian, ini perkataan B.J. Habibie, ini tak ada dalam ikatan. Ada. Ayo, hebat nih dalam hikam lu dia tahu berapa dia. Jadi B.J. Habibie dia tak ada hikam, itu tambahan saja untuk menguatkan apa yang kita nyatakan ini. Perlu penguatan. Sekitar tahun 2011 hadirlah beliau ke Mesir, berbicara di hadapan mahasiswa Mesir, Al-Azhar, Indonesia yang belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Apa kata beliau? Saya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan teknologi. Kata beliau, siapa yang tidak kenal B.J. Habibie, orang terpintar di Indonesia. Konalah wah. Mengapa? Langsung lokek. Kita besok bau lupa lagi dia. Allah berikan kenikmatan kepada aku. Allah berikan aku ilmu dan teknologi. Dengan ilmu itu aku bisa buat kapal terbang. Kata beliau. Tetapi sekarang aku baru tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat ini. Oleh karena itu pula, bila aku disuruh sekarang memilih antara ilmu agama dan teknologi, aku akan milih ilmu agama. Jadi pernyataan ini jangan disalahpahami. Kalau begitu tak perlu aku belajar IPA, tak perlu belajar biologi. Bukan begitu maksudnya tuan-tuan sekalian. Jangan salah diartikan. Bukan begitu. Betapa pentingnya ilmu agama itu. Setelah B.J. Habibie dia sampai ke puncak karirnya, mengambil satu kesimpulan, kita apa karir kita? Kita kadang-kadang sekolah, kadang tidak. B.J. Habibie sekolah tinggi, profesor, mengenali tentang seluruh keilmuan teknologi, mengambil satu kesimpulan, ilmu agama adalah ilmu yang paling utama.
Jadi tuan-tuan sekalian, pada mukadimah tadi, kalau Allah berikan kita waktu yang lapang, kemudian Allah berikan kita mudah mendapatkan duit. Duit ada, usaha maju, waktu ada, dan kita tidak taat beribadah kepada Allah. Ini sesungguhnya kita dalam khizlan, artinya hina. Kul khizlan, bersangkatan hinanya. Tuan-tuan sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan, alaika an tarmiya bil awaiqi wasyawaghil khalfa dhahri wa tuqbilu ila Allah Ta'ala wa tuqbila ila Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau itu melemparkan halangan kesibukan ke belakang engkau, dan engkau berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Julun nasi ma mana'hum lil iqbal ila Allah Ta'ala illa kathratu ashghalihim fashtaghalat jawarihuhum bi khidmati dunya wa ahliha fil layli wan nahar hatta inqarada al-umr fil bitalah wat taqsir, fa hadha al-khizlan al-kabir wal khusran al-mubin. Kebanyakan manusia tidak mencegah akan mereka daripada beribadah kecuali banyaknya kesibukan mereka. Tidak sempat lagi ibadah. Ini tidak betul. Tuan-tuan, kalau ada orang mengatakan tak sempat, contohnya kita menjadi pegawai negeri, tak sempat, tak betul. Kita masuk kantor itu jam 8, keluar mungkin jam 4. Ada berapa jam? Sembahyang zuhur tuh 5 menit saja. Ada kan tak sampai, apakah betul itu? Sembahyang zuhur 5 menit saja. Sembahyang asar mungkin 5 saja. Berapa jam kita bekerja? Tak sempat. Tak betul. Kalau berkombo saya tanya. Ya, kalau berkombo cerita itu saya tanya lagi dari pagi sampai pagi. Tapi bab dia sembahyang 5 menit, tak sempat. Padahal ngantor jam 8 sampai jam 4. Berapa jam? Sampai sempatnya. Tapi sembahyang 5 menit tak sempat. Ini dikatakan adalah kerugian dan kehinaan, tuan-tuan sekalian. Fashtaghalat jawarihuhum bi khidmatid dunya wa ahliha. Sibuk anggota tubuh mereka dengan berkhidmat kepada dunia dan ahli dunia. Tenaga kita, tuan-tuan sekalian, tenaga, pikiran, anggota tubuh kita sibuk melayani dunia dan ahli dunia, tuan-tuan sekalian. Sampai umur habis dalam keadaan kosong, kurang. Ini merupakan kerugian yang nyata dan kehinaan yang besar, tuan-tuan sekalian. Jadi dunia ini dia, bagaimana pernah kita sampaikan, kalau dikejar dia semakin hilang dia. Kalau dibiarkan datang dia, teman-teman sekalian. Mudah rumusan dunia ini ya. Kalau kita kejar dunia, lari dia. Tidak kita kejar, dekat dia. Mendekat kita, menjauh dia. Menjauh kita, mendekat. Itu rumusan dunia. Oleh karena itu, waktu lapang yang ada pada kita itu merupakan pemberian, merupakan nikmat Allah berikan kepada kita. Maka untuk iqbal itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tantadhil faraq was-sihah lil-iqbal ila Allah Ta'ala li'anna dzalika min ghururi syaitanir rajim. Jangan menunggu lapang, jangan menunggu sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan tipu daya dari syaitan. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam majlis ini ya kita ingatkan untuk kita semuanya, tak terkecuali kita semua yang hadir nih, yang di atas, yang di bawah, semuanya. Jangan ada pikiran kita mau menunggu waktu lapang. Jangan sekali-kali kita punya pikiran untuk menunggu waktu yang lapang. Nantilah aku ibadah, nantilah aku menuntut ilmu, tunggu inilah, tunggu itu dan sebagainya. Jangan.
Itu bahaya. Kita tunggu sehat, kita tunggu waktu lapang, hati-hati. Qala Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, berkata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, apa kata beliau? Fa idza kana al-muridu mustaghilan bihalin min ahwali dunya wa kana dzalika yamna'u min al-a'mal allati yatawassalu ila hadratil maula wa ahala dzalika ala faraghi tilka al-ashghal faqala idza tafarragtu amiltu kana dzalika dalilan ala ru'unati nafsi wa dzalika litaswifil amal ila faraghi awani wa qad la yajidu muhlatan bal yaqtatifu al-maut qabla dzalik. Itu perkataan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Apabila seseorang itu bekerja dengan keadaan-keadaan dunia dan yang demikian itu mencegah dia daripada beramal yang menyampaikan dia kepada hadrah Tuhannya, dan dia memindahkan yang demikian itu atas lapangnya daripada pekerjaan. Dia berkata, faqala idza tafarraqtu amiltu. Dia berkata, bila aku lapang aku beramal. Dia berkata, bila aku lapang aku beramal. Ini bukti atas kejahilan seorang hamba. Kalau ada orang yang mengatakan, bila aku lapang nanti aku baru beramal, bila ada lapang waktu aku baru menuntut ilmu, kata beliau, ini bukti tentang kejahilan orang yang berkata demikian. Di mana kejahilannya? Kejahilan kita tak tahu apa yang terjadi esok, tuan-tuan sekalian. Esoklah aku beribadah. Ini. Idza tafarraqtu amiltu. Bila aku lapang, aku akan ibadah. Kita menunggu waktu lapang. Padahal sekarang lapang juga sebenarnya. Tapi mungkin malah tuan-tuan sekalian, bila esok lapang aku akan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ingat bahwa urusan-urusan dunia ini melahirkan urusan-urusan dunia lainnya. Hati-hati. Urusan dunia itu akan melahirkan urusan-urusan dunia lainnya. Sibuk tahu kita. Kita sangka esok lapang, rupanya esok yang paling sibuk. Itu kita katakan idza tafarraqtu amiltu. Bila aku lapang aku akan taat. Jangan dikatakan kejahilan hamba bila berkata demikian. Esok kita sangka lapang, esoklah yang paling sibuk, tuan-tuan sekalian. Atau tidak sibuk, sakit bola kita, sakit kepala, tak jadi taat. Kenapa sakit kepala? Paramet tak ada. Dia ada uang sakit kepala, satu juga baiknya. Uang tak mana-mana, satu je, paramet, selesai urusan. Esok dia ingin beribadah, menunggu hari esok, sakit kepala, tak jadi ibadah. Idza tafarraqtu amiltu. Satu kejahilan. Esok aku akan ibadah, lapang, berhenti nafas, mati, tuan-tuan sekalian. Maka orang yang mengatakan idza tafarraqtu amiltu, bila aku lapang aku akan taat kepada Allah, itu adalah ucapan satu kejahilan dari orang yang berkata demikian, tuan-tuan sekalian. Oleh karena itu, yang selalu kita dengar, kun lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jadilah engkau untuk urusan dunia ini, perkara dunia, seolah-olah hidup untuk selama-lamanya. Bantailah. Itu sekali. Untuk urusan dunia ini, bertani, berdagang, berpolitik dan lain-lainnya, anggaplah kita hidup untuk selama-lamanya. Esok aja lah, minggu aja lah rapat tuh, bisa, tak apa. Bila rapat besok, lusa lah ya, ayo. Untuk urusan dunia, anggap diri kita hidup untuk selama-lamanya. Mau pergi memancing,
besok je lah. Tak apa-apa, silakan. Tak jadi pun tak apa-apa. Ya, tak jadi pun tak apa-apa. Tetapi tuan-tuan sekalian, untuk urusan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan seolah-olah engkau mati esok. Jadi untuk urusan amal, anggaplah kita tu mati esok. Jadi untuk urusan dunia tidak wajib ditunda. Kesibukan dunia itu bisa ditunda, tuan-tuan sekalian. Jangan kita kok hebat lagi, tak bisa rapat mesti, kan usah begitu lagi. Ya, ambillah pertimbangannya. Kalau seandainya rapat itu ada dia ibadah itu yang utama. Oh payah tuan, saya sudah dalam satu komunitas, itu urusan tuan lah. Kita ciptakan saja. Untuk urusan dunia tidak wajib ditunda. Kesibukan dunia itu bisa ditunda. Tunda, teman-teman sekalian. Tunda, tak ada masalah. Tapi kalau urusan akhirat, jangan. Anggaplah esok kita mati. Kalau semua kita punya pendirian seperti itu, ponoh nosah. Tapi masalahnya kita menganggap lama lagi hidup kok. Sehat walafiat, bisa mencari joki dan lain-lainnya, lama. Kita tidak ada jaminan. Kalau kita baca surah Al-Mulk itu, apakah engkau merasa aman, kata Allah? Bila bala itu datang dari atas, adakah engkau merasa aman bila bala datang dari bawah, dari depan, dari belakang, kan kiri, yang menyebabkan engkau mati, berhenti nafasmu? Tak ada persiapannya, tuan-tuan sekalian. Jadi diulang lagi. Untuk urusan dunia, kalau tidak bisa hari ini, esok bisa. Tuan-tuan, tak bisa hari ini, esok minta pertimbangan dan lainnya. Tapi untuk urusan akhirat ibadah, jangan seolah-olah esok mati. Jadi mesti dibereskan juga hari. Ya, mesti dibereskan. Karena kita sudah merasa sehat, esok hidup, aku gitu ya. Belum tentu teman-teman. Boleh jadi habis pengajian ini ada yang terkena mati. Sudah pula. Tak tahu teman-teman sekalian, mudah-mudahan janganlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpikir tentang kejadian kita, teman-teman sekalian. Ya, menyuruh kita untuk berpikir tentang kejadian kita. Makanya dalam suluk itu, di antara amal yang pernah kita sampaikan di majelis ini adalah orang bersuluk itu amalannya dua selain zikir, ada tazakkur dan tafakkur. Jadi amal suluk ini supaya tuan-tuan tahu, amalan orang bersuluk ini yang pertama adalah tazakkur, zikir. Zikirnya ismu zat Allah dan nafi isbat dan la ilaha illallah. Ada cara-caranya. Yang tidak kalah hebatnya adalah tafakkur, memikirkan apa yang diantara memikirkan akan ciptaan. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita mengerti, teman-teman sekalian. Adakah kita boleh berdagang? Silakan, berdaganglah teman-teman sekalian. Banyak orang Islam yang berdagang, tidak ada larangan. Jangan salah paham. Dalam pengajian kita malam ini bukan tidak boleh berdagang, silakan berdagang, daganglah apa yang bisa didagangkan, asal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Dan sebagainya. Ada lagi bertani, silakan berkebun, berpolitik, silakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpolitik, kemudian kita harapkan jadi, kalau kita menjadi pemimpin, membawa kita, menyelamatkan kita di akhirat, silakan tuan-tuan sekalian. Tapi jangan coba-coba kita menjadi pejabat yang jabatan itu memasukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil. Makanya kalau kita menjadi pejabat, berdoa. Tapi banyak orang takut dengan doa model macam gini. Apa dia? Contoh jadi bupati atau anggota dewan. Ya Allah,
sekiranya anggota dewan ini menang membawa kebaikan padaku, mudahkan. Kalau tidak, Allah kalahkan aku, kata Wani. Wani, yang penting ya Allah menangkan aku ya Allah. Mau betul mau tidak, yang penting aku jadi anggota dewan. Padahal doa yang bagus itu begitu, ya Allah, sekiranya jabatan ini membawa kebaikan padaku, mudahkan ya Allah urusan ini. Bisa aku adil membantu orang, berbuat baik kepada orang. Tapi bila jabatan ini menjadikan aku tidak baik, ya Allah, jauhkan aku dari jabatan ini, ya Allah. Begitu Tuhan. Nanti Tuhan kalau mau ingin jadi pejabat, begitu doanya. Begitu doanya. Begitu cara doanya. Tapi jarang orang begitu. Tak berani dia maunya jadi aja Tuhan. Itu saja sebahagian syarah dari hikmah yang ke-261 ini. Dan insya Allah minggu hadapan sehat kita, panjang umur kita.